Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Dr. Diah Ayundawati MPD. Saya sendiri calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Eka Juliana SPD dan pengajar praktik Bapak Sutikno SPD SD. Tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin memiliki tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan keputusan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Dalam keterampilan pengambilan keputusan, seringkali berbagai kepentingan saling bersinggungan dan ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan yang telah diambil. Perlu diingat bahwa kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan. Semakin sering kita melakukannya, maka semakin terlatih, fokus, dan tepat sasaran. Sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu 1. Berpihak pada murid. 2. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. 3. Bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Berikut ini adalah gambar dari dasar pengambilan keputusan berdasarkan 3, yaitu berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. 4 paradigma dilema etika dari pengalaman kita bekerja kita pada institusi pendidikan. Kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah tantangan berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini. 1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. Dan 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. 1. Individu lawan kelompok atau individual versus community. Dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu lawan sebuah kelompok yang lebih besar di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Paradigma ini bisa juga berhubungan dengan konflik antara kepentingan pribadi lawan kepentingan orang lain atau kelompok kecil lawan kelompok besar. Individu di dalam paradigma ini tidak selalu berarti satu orang, tapi dapat juga berarti kelompok kecil dalam hubungannya dengan kelompok yang lebih besar. Kelompok dalam paradigma ini dapat berarti kelompok yang lebih besar lagi, bisa berarti kelompok masyarakat kota yang sesungguhnya, tetapi juga bisa berarti kelompok sekolah,
sebuah kelompok keluarga atau kelompok keluarga Anda. Dilema individu melawan kelompok adalah tentang bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk kelompok yang lebih besar. Sebagai guru, terkadang kita juga harus membuat pilihan seperti ini di dalam kelas. Satu kelompok membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengerjakan sebuah tugas, sementara ada kelompok lain yang dapat menyelesaikan dengan lebih cepat sehingga mereka sudah siap untuk masuk ke pelajaran berikutnya. Apakah keputusan yang akan diambil oleh guru? Dalam situasi ini, guru mungkin menghadapi dilema individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Dalam paradigma ini, pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kita bisa memilih untuk berlaku adil dengan memperlakukan hal yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang. Terkadang memang benar untuk berpegang teguh pada peraturan, tapi terkadang membuat pengecualian juga tindakan yang benar. Pilihan untuk menuruti peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata. Pilihan untuk membengkokkan peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa kasihan atau kebaikan. Misalnya, ada peraturan di rumah, Anda harus ada di rumah pada saat makan malam. Misalnya suatu hari Anda pulang ke rumah terlambat karena seorang teman membutuhkan bantuan Anda. Situasi ini dapat menunjukkan dilema keadilan lawan rasa kasihan terhadap orang tua Anda. Apakah ada konsekuensi dari melanggar peraturan tentang pulang ke rumah tepat waktu untuk makan malam? Atau haruskah orang tua Anda membuat pengecualian? 3. Kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita harus memilih antara jujur atau setia, atau bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita akan menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya? Pada situasi perang, tentara yang tertangkap terkadang harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya kepada pihak musuh atau tetap setia kepada teman tentara yang lain. Hampir dari kita semua pernah mengalami harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya atau melindungi teman atau saudara, yang dalam masalah ini adalah salah satu contoh dari pilihan atas kebenaran melawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Seringkali kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi pada hal-hal yang setiap harinya terjadi pada kita, atau pada lingkup yang lebih luas, misalnya pada isu-isu dunia secara global, misalnya lingkungan hidup dan lain-lain. Sebagai orang tua, kita sering kali harus membuat pilihan ini. Contohnya, ketika kita harus memilih antara seberapa banyak uang untuk digunakan sekarang dan seberapa banyak uang ditabung nanti. Pernahkah Anda harus memilih antara menggunakan uang Anda untuk makan favorit Anda, atau berlatih instrumen musik, atau berolahraga? Bila iya, Anda telah membuat pilihan antara jangka pendek melawan jangka panjang. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Prinsip pengambilan keputusan. Sana
Etika sendiri tentunya bersifat relatif dan bergantung pada kondisi dan situasi, dan tidak ada aturan baku yang berlaku. Tentunya ada prinsip-prinsip yang lain. Namun, ketiga prinsip di sini adalah yang paling sering dikenali dan digunakan. Dalam seminar-seminar, ketiga prinsip ini yang seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus dihadapi pada dunia saat ini. Leader 2009 halaman 114. Ketiga prinsip tersebut adalah: 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Suatu pengambilan keputusan, walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu, tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Pada akhirnya, kita perlu mengingat kembali hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid. Konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Ada 9 langkah yang dapat kita lakukan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Mengapa langkah ini penting untuk Anda lakukan? Pertama, alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama, penting bagi kita untuk mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi. Kedua, penting bagi kita untuk memastikan bahwa masalah yang kita hadapi memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Tidak mudah untuk bisa mengenali hal ini. Kalau kita terlalu berlebihan, kita bisa terjebak dalam situasi seolah-olah kita terlalu mendewasakan aspek moral, sehingga kita akan mempermasalahkan kesalahan-kesalahan kecil. Sebaliknya, bila kita terlalu permisif, akan kita bisa menjadi apatis dan tidak bisa mengenali aspek-aspek permasalahan etika dalam masalah yang sedang kita hadapi. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi yang sedang kita hadapi, pertanyaannya adalah dilema. Siapakah ini? Bukan berarti kalau permasalahan tersebut bukan dilema kita, maka kita menjadi tidak peduli. Karena kalau permasalahan ini sudah mengangkat aspek moral, maka semua seharusnya merasa terpanggil. 3. Kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Apa yang terjadi di awal situasi tersebut? Bagaimana hal ini terkuak? Apa yang akhirnya terjadi? Siapa berkata apa pada siapa? Kapan mereka mengatakannya? Data-data tersebut penting karena dilema etika tidak bersifat teoritis, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang mempengaruhi situasi tersebut, sehingga data yang detail akan menjelaskan alasan seseorang melakukan sesuatu dan bisa juga mencerminkan kepribadian seseorang dalam situasi tersebut. Kita juga harus menganalisis hal-hal apa saja yang potensial yang bisa terjadi di waktu yang akan datang. 4. Pengujian benar atau salah. Uji legal. Pertanyaan penting di uji legal ini adalah apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi itu? Bila jawabannya adalah iya, maka situasi yang ada bukanlah antara benar lawan salah atau dilema etika, namun antara benar lawan salah atau rujukan moral.
keputusan yang harus diambil dalam situasi adalah pilihan antara mematuhi hukum atau tidak. Dan keputusan ini bukan keputusan yang berhubungan dengan moral, uji regulasi atau standar profesional. Bila situasi yang dihadapi adalah dilema etika dan tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya, mari kita uji apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik di dalamnya. Konflik yang terjadi pada seorang wartawan yang harus melindungi sumber beritanya, seorang agen real estate, dan harus tahu bahwa seorang calon pembeli potensial sebelumnya telah dihubungi oleh koleganya. Tidak bisa dihukum karena melanggar kode etik profesi Anda, tapi Anda akan kehilangan respek sehubungan dengan profesi Anda. C. Uji intuisi. Langkah ini mengandalkan tingkatan perasaan dan intuisi Anda dalam merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini. Apakah tindakan ini mengandung hal-hal yang akan membuat Anda merasa dicurigai? Uji intuisi ini akan mempertanyakan apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini. Walaupun mungkin Anda tidak bisa dengan jelas dan langsung menunjuk permasalahannya ada di mana. Langkah ini untuk banyak orang sangat umum dan bisa diandalkan untuk melihat dilema etika yang melibatkan dua nilai yang sama-sama benar. D. Uji publikasi. Apa yang Anda akan rasakan bila keputusan ini dipublikasikan di media cetak maupun elektronik dan menjadi viral di media sosial? Sesuatu yang Anda anggap merupakan ranah pribadi Anda tiba-tiba menjadi konsumsi publik. Coba Anda bayangkan bila hal itu terjadi. Bila Anda merasa tidak nyaman, kemungkinan besar Anda sedang menghadapi benar, situasi benar lawan salah atau bujukan moral. E. Uji panutan atau idola. Dengan langkah ini, Anda akan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merupakan panutan Anda, misalnya ibu Anda. Tentunya, di sini fokusnya bukanlah pada ibu Anda, namun keputusan apa yang kira-kira akan beliau ambil. Karena beliau adalah orang yang menyayangi Anda dan orang yang sangat berarti bagi Anda. Yang perlu dicatat dari kelima uji keputusan tadi, ada 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, yang tidak bertanya tentang konsekuensi, tapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Uji publikasi sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking yang mementingkan hasil akhir. Uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa keadilan atau care-based thinking, di mana ini berhubungan dengan golden rule yang meminta Anda meletakkan diri Anda pada posisi orang lain. Bila situasi dilema etika yang Anda hadapi gagal di salah satu uji keputusan tersebut atau bahkan lebih dari satu, maka sebaiknya jangan mengambil resiko membuat keputusan yang membahayakan atau merugikan diri Anda, karena situasi yang Anda hadapi bukanlah situasi moral dilema, namun bujukan moral, yaitu benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan salah. Dari keempat paradigma berikut ini, paradigma mana yang terjadi di suatu situasi yang sedang Anda hadapi ini? Individu lawan kelompok, individu versus community. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice for mercy. Kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Pentingnya mengidentifikasi paradigma ini bukan hanya mengelompokkan permasalahan, namun membawa penajaman bahwa situasi yang Anda hadapi betul-betul mempertentangkan antara dua nilai-nilai inti kebajikan yang sama-sama penting. 6.
Melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai? Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. 7. Investigasi opsi trilema dalam pengambilan keputusan. Seringkali ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar dari 2 pilihan yang sudah ada. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Itulah yang dinamakan investigasi opsi trilema. 8. Keputusan akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan ketika keputusan sudah diambil. Lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Perlu kita ingat bahwa 9 langkah pengambilan keputusan ini adalah panduan, bukan sebuah metode yang kaku dalam penerapannya. Pengambilan keputusan ini juga merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya. Berikut adalah panduan pertanyaan wawancara. Selama ini, bagaimana Anda dapat identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Berikut adalah wawancara terhadap 2-3 kepala sekolah yang saya lakukan. Yang pertama, Kepala SMP Negeri 3 Kedung Adem, Bapak DRS Nasikin MPDI, yang merupakan kepala sekolah tempat saya mengajar. Wawancara yang kedua saya adalah dengan Kepala SDN Kesongo 1. Beliau adalah Bapak Suroto SPD, Unit Kerja SDN Kesongo 1 Kedung Adem Bojonegoro, jabatan Kepala Sekolah. Hasil wawancara tersebut adalah: yang pertama, wawancara dengan Kepala SMP Negeri 3 Kedung Adem Bojonegoro, Bapak DRS Nasikin MPDI, Kepala Sekolah tempat saya bekerja. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut beliau, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, menurut Bapak Nasikin MPDI adalah kita harus memahami kasus yang sedang terjadi itu dengan sungguh-sungguh, baru kita dapat melakukan identifikasi kasus tersebut. Identifikasi dilakukan dengan melihat
dan mendalami kasus agar kasus tersebut bisa kita identifikasi dengan baik dan benar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Dalam identifikasi kasus, kita melakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya yaitu jenis kasus, bobot kasus, cara penanganan, dan hasil penanganan, serta evaluasi setelah selesai penanganan kasus. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, adalah dengan memperhatikan siapa yang melakukan kasus tersebut, sehingga kita bisa menangani dan mengambil keputusan dengan melihat seberapa penting kasus tersebut, sehingga di antara dua kepentingan itu bisa kita ambil salah satunya sebagai keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak, karena juga mempertimbangkan adanya masukan atau pendapat dari rekan-rekan sejawat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah selama ini yang kita lakukan adalah menerima laporan atas kasus, mendalami atau memahami kasus, mengidentifikasi kasus, mencarikan jalan keluar dengan kita mengadakan rapat, menerima saran atau pendapat dari peserta rapat sehingga bisa kita dapatkan keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan mengajak rapat Dewan Guru untuk membahas kasus-kasus tersebut dan memperhatikan usulan atau pendapat peserta rapat sehingga diperoleh keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah bila mana kasus tersebut adalah merupakan kasus yang dialami oleh murid atau guru-guru saya, sehingga saya harus mengambil keputusan yang sulit karena mereka adalah orang-orang yang selalu menjadi perhatian dan prioritas dalam kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah yang mengatur mereka secara baik dan adil. Tapi di sisi lain, saya harus mengambil keputusan sebagai jalan terbaik atas kasus-kasus tersebut. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Jadwal tertentu tidak ada, namun lebih kepada menyesuaikan kapan terjadinya kasus-kasus itu saja. Karena jika kasus itu adalah kasus yang bukan dalam program, maka itu bisa diselesaikan menurut kondisi waktu tersebut. Penyelesaian dilakukan di ruang saya atau di ruang guru agar kasus tersebut tidak menjadi konsumsi umum. Prosedur yang saya jalankan adalah biasanya saya mengklarifikasi terlebih dahulu terhadap pelaku kasus dan mendalami kasusnya. Setelah itu, saya mengajak rapat Dewan Guru. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah dalam kasus-kasus dilema etika adalah pendapat guru-guru yang saya buat pertimbangan dan melihat seperti apa kasus-kasus dilema itu sendiri. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika?
Pembelajaran yang saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah harus mengambil keputusan yang sulit karena harus memilih atau memutuskan di antara kasus yang terjadi terhadap guru-guru saya atau murid-murid saya yang mereka semua adalah sudah menjadi bagian dalam tanggung jawab saya, sehingga kadang dalam pengambilan keputusan itu merasa berat. Namun itu harus tetap saya ambil karena tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. 2. Wawancara dengan Kepala SDN Kesongo 1, Bapak Suroto SPD. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut Bapak Suroto, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini memang pernah dilakukan ketika menangani kasus gurunya yang tidak linier antara ijazah yang dimiliki gurunya tersebut dengan mata pelajaran yang diampu gurunya tersebut. Pada suatu saat, kepala sekolah harus mengambil keputusan bahwa guru tersebut apa masih diaktifkan mengajar ataukah diberhentikan karena guru tersebut mengajar tidak sesuai dengan ijazah yang dimilikinya. Dari kasus tersebut, sehingga Bapak Suroto harus mengambil guru ekstra agar materi pelajaran yang diterima murid bisa sesuai dalam target kurikulum. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, adalah dengan memberikan kesempatan untuk guru-guru dalam rangka berpartisipasi untuk memberikan pendapat, saran, atau masukan, kemudian menggali data dan dianalisis sehingga akan muncul atau ketahuan manfaat atau rugi, dan selanjutnya akan dijadikan keputusan serta diadakan evaluasi dari keputusan yang telah diambil tersebut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang selama ini dilakukan adalah menyelesaikan kasus-kasus itu untuk pengambilan keputusan dengan mengadakan rapat, sehingga diperoleh partisipasi guru dengan memberikan saran, usulan, pendapat yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta menjalankan prosedur dengan kemudian menggali data dan dianalisis sehingga akan muncul atau ketahuan manfaat atau rugi, dan selanjutnya akan dijadikan keputusan serta diadakan evaluasi dari keputusan yang sudah diambil tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah dengan mempertimbangkan asas manfaat atas kasus-kasus dilema etika itu sendiri. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah harus berani mengambil keputusan yang kadang keputusan itu adalah berlawanan dengan hati nurani, karena kasus-kasus tersebut terjadi pada guru-guru dan murid saya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Waktu dalam penyelesaian kasus dilema etika, kita melihat konteksnya permasalahan yang terjadi, yakni misalnya masalah yang sederhana bisa jadi langsung diselesaikan, dan jika masalah tersebut kompleks maka harus melibatkan banyak pihak.
Bahkan pernah sampai pada melibatkan tokoh masyarakat, komite, pejabat desa tempat sekolah berada, juga pernah sampai pada melapor ke Korwas. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, yaitu kekompakan dan teamwork yang solid akan mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah dengan kekompakan dari teamwork serta partisipasi, saran, usulan, pendapat dari guru-guru akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri dalam pengambilan keputusan dilema etika. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Daftar tugas atau checklist refleksi wawancara. 1. Isi hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Yang saya dapatkan adalah ada, yaitu tantangan dalam pengambilan keputusan. 2. Isi bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai. Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Ada, yaitu menggunakan partisipasi usulan pendapat guru. 3. Misi. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Disesuaikan dengan konteksnya. 4. Isi. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Menggunakan 9 konsep pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Dalam waktu dekat ini tentunya. 5. Teknis. Kejelasan suara atau tulisan di video blog naratif Anda, format apa yang akan Anda gunakan? Sudahkah Anda mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya? Membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda. Sudah. 6. Teknis. Durasi waktu panjang tulisan. Apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan intisari materi yang Anda ingin sampaikan? Sudah. Demikian tugas ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bersatu.